Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Bika Anissa dalam acara Ngopiko, Ngobrol Pagi bareng Kominfo. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian aksara Ulul Lahat. Nah, aksara Ulul Lahat ini kita dengar sudah sedikit agak asing di telinga kita. Jadi untuk menjaga agar budaya kita, khususnya aksara Ulul Lahat tidak punah, sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang sangat hebat. Ada orang nomor 1 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Bapak Neil Aldrin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat. Dan juga bersama kita telah hadir Kabid Kebudayaan Bapak Saihul Azhar SEMM. Dan penggiat budayawan ada Bapak Mario. Saya mau bertanya nih Pak Mario, selaku penggiat budaya. Aksara Ulul Lahat, itu apa sih Pak aksara Ulul Lahat itu? Banyak yang bertanya-tanya nih netizen nih Pak. Baik, saya sapa dulu nih ya. Ngopiko, ngobrol pagi bareng Kominfo ya, sahabat Kominfo. Surat atau aksara atau huruf, jadi banyak versi ya, banyak versi. Nah, untuk kita sebut dengan aksara Ulul Lahat. Disebut ulu karena ini berada di uluan. Di uluan berarti ulu ini lahat secara umumnya dulu. Nah, yang iliran itu Palembang. Nah, karena ditemukan di uluan, maka disebut dengan surat ulu atau aksara Ulul Lahat. Karena ditemukan di Lahat, maka disebut dengan aksara Ulul Lahat. Aksara Ulul Lahat. Ini yang membedakan dengan aksara Ulu Jambi, aksara Ulu Bengkulu itu apa Pak? Ada nggak aksara Ulu Jambi, aksara Ulu Bengkulu itu apa? Nah, kalau aksara ulu yang di sana, di Jambi disebut dengan aksara incung. Nah, kemudian di Rejang atau Bengkulu disebut dengan aksara kaganga. Karena diawali dengan 3 huruf pertama kaganga. Nah, di Lampung juga disebut dengan aksara Lampung. Tapi pada dasarnya satu rumpun aksara atau satu rumpun huruf ini. Oke, Bapak ngopi-ngopi dulu silahkan Pak, dinikmati dulu. Baik. Karena ini kopinya beda dari kopi yang lain Pak. Asli kopi Lahat ya. Asli, Pak. Oh, mantap kopi Lahat. Mantap kopi Lahat. Ya. Kopi putih merah ini. Iya, nah ini juga saya dengar Dinas Pendidikan sangat konsen sekali dalam pelestarian aksara Ulul Lahat. Kira-kira sudah berapa banyak regulasi atau regulasi apa saja yang sudah dikeluarkan Dinas Pendidikan dalam pelestarian aksara Ulul Lahat ini? Silakan Pak Kabid. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, salah satunya disebutkan bahwa ada 10 paling tidak objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah masalah manuskrip. Manuskrip ini terkait dengan aksara. Kemudian regulasi yang kedua berdasarkan peraturan daerah Sumatera Selatan, yaitu nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan daerah. Nah, untuk di Kabupaten Lahat ini sudah diterbitkan SK Bupati terkait dengan tim pelaksana percepatan penggunaan aksara atau huruf kaganga yang ada di Kabupaten Lahat. Dilanjutkan juga ada surat edaran dari Bupati Lahat terkait dengan pengenalan, pelestarian, pengembangan, dan juga penggunaan aksara ulu yang ada di Kabupaten Lahat. Mungkin itu. Oke, jadi juga saya lihat nih selaku masyarakat Kabupaten Lahat sudah banyak sekali aksara Ulul Lahat di tempat publik seperti itu ya Pak. Bapak Neil selaku Kepala Dinas ini, dia sangat semangat dalam menggiat pelestarian aksara Ulul Lahat ini. Kira-kira yang melatar belakangi Bapak itu konsen dalam pelestarian aksara Ulul Lahat ini apa Pak?
Baik, terima kasih moderator. Tentunya untuk latar belakang yang akan mendasari atau melatar belakangi saya selaku Kepala Dinas, kebetulan saya juga di sini sedang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Semarang. Jadi di situ yang pertama tentunya adanya keresahan dari tentunya masyarakat, termasuk Pak Mario ini sebagai pemerhati penggiat dari budaya, dan juga kebutuhan yang mendesak dari tentunya masyarakat kita Lahat, dan juga tentu adanya dukungan dari Bapak PJ Bupati yang memang concern ingin mendukung bahwasanya aksara ulu ini dapat lestari. Jadi tentunya saya di sini mengangkat judul proyek perubahan saya yang berjudul Strategi Pelestarian Aksara Ulu Lahat. Di sini tadi disebutkan Lahat tadi, aksara Lahat di dalam pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Lahat. Jadi tentunya dengan proyek perubahan tadi diharapkan nantinya masyarakat tentunya dapat lebih mengerti dan mengedukasi masyarakat untuk memahami dan mengenal lebih dalam apa itu aksara ulu, dan nanti juga tentunya diharapkan aksara ulu ini akan lestari khususnya di Kabupaten Lahat. Itu, terima kasih Pak Ibu. Baik, tadi Pak Nil menyebutkan bahwa akan dimasukkan ke dalam pembelajaran kearifan lokal pada satuan pendidikan. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan dalam memasukkan pelestarian aksara ulu Lahat ini pada satuan pendidikan? Nah, ya ini juga nih, strateginya ini memang ini sangat penting ya dalam pelestarian aksara ulu ya. Jadi strategi yang mungkin akan saya ambil, tentunya saya akan mengambil langkah-langkah karena ini terkait dengan proyek perubahan saya. Tentunya saya pertama akan tentunya membentuk tim efektif. Mengapa pertama itu membentuk tim efektif? Karena tanpa dukungan tim efektif tentunya rencana perubahan yang saya rencanakan ini tentu tidak akan berjalan baik. Sesudah itu, setelah tim efektif terbentuk, saya akan mengadakan rapat koordinasi di sini, tentunya mengundang stakeholder yang berkaitan dengan proyek perubahan saya. Nah, semisal di situ tentunya ada termasuk Pak Mario selaku penggiat budaya. Mungkin kami juga mengundang misalnya dari pihak swasta, kami juga mengundang dari stakeholder yang terkait dalam hal ini yang di dunia pendidikan, dari kepala sekolah, baik tingkat SD, SMP, KKS, K3S, dan juga pengawas. Tentunya setelah itu kami setelah melakukan rapat koordinasi tentu akan masukan yang tentu dapat berguna untuk perkembangan dari proyek ini. Kami tentunya akan membuat sosialisasi. Sosialisasi itu tentunya untuk pelatihan bagaimana cara nanti guru-guru khususnya yang akan menjadi nantinya yang ujung tombak untuk rencana pembelajaran kearifan lokal di sekolah dapat menambah kompetensi dan kemampuan dia terhadap pemahaman terhadap aksara ulu ini. Dan selain itu juga kami akan rencana membuat buku panduan. Buku panduan itu tentunya bagaimana cara membaca dan menulis aksara ulu Lahat. Setelah itu juga mungkin menggunakan aplikasi digital, mungkin di situ juga bagaimana caranya kita tutorial membaca dan juga tentunya menulis aksara ulu. Dan berikutnya juga setelah itu kami akan juga mengadakan BIMTEK, tentunya juga ini untuk kecepatan misalnya penambah untuk kompetensi dari para guru-guru itu, dan juga kami akan membuat surat edaran yang mungkin ini nantinya akan dijadikan misalnya dasar untuk percepatan pelaksanaan pemakaian aksara ulu. Tentunya di sini yang pasti yang percepatan itu akan nanti kami ini kan mungkin nama jalan, mungkin sini nemtek seperti yang ada di sini, dan juga mungkin nama-nama bangunan di toko atau sekolah. Setelah itu berjalan tentunya kami juga akan merancang dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu yang nanti akan membuat perbub itulah nanti yang akan menjadi dasar untuk
Dinas Pendidikan memasukkan pembelajaran kearifan lokal di satuan pendidikan tingkat SD dan SMP. Dan juga selanjutnya setelah itu, strategi yang berikutnya kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan yang sudah mungkin diterapkan di SD. Dan mungkin dalam tahap awal ini, karena ini baru misalnya pengenalan, kami akan baru memasukkan 10 sekolah SD dan 10 SMP. Mungkin itu. Moderator, terima kasih. Ya, tadi juga Pak Nil menyinggung bahwa akan ada peraturan daerah Kabupaten Lahat untuk pelestarian huruf Kaganga ini. Boleh sedikit dikuliti, Pak? Kira-kira apa saja yang menjadi concern Kabupaten Lahat untuk pelestarian ini? Kira-kira dalam peraturan itu apa saja yang dibahas? Boleh, Pak Kabid? Baik. Lanjuti SK dari Bapak PJ Bupati tentang tim percepatan pelaksana penggunaan aksara ulu, dilanjutkan dengan surat edaran juga dari Pak PJ Bupati. Tentunya untuk menambah kekuatan, artinya menambah regulasi itu, kita akan membuat peraturan Bupati tentang penggunaan aksara ulu khusus untuk di Kabupaten Lahat. Karena apa benar apa disampaikan oleh Pak Mario tadi, di setiap daerah itu mungkin berbagai macam bentuk ya atau nama-nama daripada aksara ulu, tetapi untuk yang di Lahat ya kita coba nanti dimasukkan dalam peraturan Bupati itu yaitu aksara ulu Kabupaten Lahat. Dan alhamdulillah itu sudah kita buat draftnya dan insya Allah sebentar lagi akan terbit. Sambil menunggu ini secara kebetulan di provinsi ini sedang menggodok juga ini peraturan gubernur terkait dengan aksara ulu Sumatera Selatan. Mungkin itu. Saya juga mau tanya nih Pak Mario, aksara ulu Lahat ini apakah khususnya masyarakat Kabupaten Lahat ini masih menyimpan teks dengan tulisan aksara ulu Lahat? Di mana kita bisa lihat tuh Pak? Baik, sahabat Ngopiko. Jadi aksara ulu Lahat ini masih tersebar di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Lahat. Ya, kalau bentuknya itu ada yang ditulis di kahas, ya, kulit kayu, ada yang di bambu utuh, ada yang bilah bambu atau disebut dengan gelumpai, dan ada juga yang ditanduk kerbau. Nah, lokasinya di mana saja? Ya, ada di Desa Padang, Merapi Selatan, di Desa Lebak Budi dan Desa Ulak Pandan, itu di Merapi Barat, ada di Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Desa Tanjung Bulan, dan Muara II di Kecamatan Kota Agung, juga hingga di Jarai, Pajar Bulan dan Sukamerindu. Jadi masih banyak ditemukan di warga-warga kita. Seperti yang sudah dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat bahwa pelestarian aksara ulu Lahat ini akan menjadi proyek perubahan beliau. Nah, saya ingin bertanya kepada Kabid Kebudayaan, Bapak Saihul, ini kira-kira Dinas Pendidikan sudah melakukan kegiatan apa saja dalam melestarikan aksara ulu Lahat ini? Baik, menindaklanjuti surat edaran dan juga SK dari Bapak PJ Bupati, kita sudah lakukan berbagai hal. Yang pertama, kita lakukan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD yang ada di Kabupaten Lahat, itu kepala instansi vertikal, kemudian ada kepala bagian, ya, kepala dinas yang terkait dengan pengembangan aksara ulu ini, itu sudah kita lakukan. Kemudian nanti akan kita lakukan juga sosialisasi. Sosialisasi ini sekaligus juga BIMTEK. Sosialisasi kita lakukan kepada kepala sekolah dan juga kepada pengawas sekolah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan BIMTEK atau bimbingan teknis terkait dengan bagaimana cara belajar atau cara menulis, bahkan cara membaca aksara ulu ini kepada guru-guru di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lahat. Untuk sementara mungkin kita akan sosialisasikan dan kita lakukan BIMTEK kepada
guru di satuan pendidikan sekolah dasar dan SMP. Di samping itu juga mungkin akan kita lebih jauh nanti mungkin kepada staf-staf atau instansi-instansi yang lain yang memang perlu kita tambahkan untuk mengenal sekaligus belajar aksara ulu, mungkin akan kita lakukan itu. Mungkin itu. Jadi sudah disiapkan SDM-nya ya Pak untuk mengajar ke satuan pendidikan. Oke, SDM sudah ada dan kebetulan mungkin nanti Pak Mario ini yang lebih tahu terkait siapa saja nanti yang bisa memberikan pelatihan terkait itu. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Lahat ini memang masih ada yang bisa memberikan pelatihan sekaligus bimbingan. Kebetulan itu adalah putra daerah Kabupaten Lahat. Mungkin itu sementara. Baik, tadi juga sudah disinggung bahwa ini bukan hanya sebagai aksi dari proyek perubahan kepala dinas, tetapi juga Pak Neil selaku kepala dinas akan memastikan bahwa strategi ini dan pelestarian ini tetap eksis di dunia khususnya Kabupaten Lahat. Bagaimana nih Bapak memastikan bahwa ini akan terus berlanjut, Pak? Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwasannya untuk strategi awal tadi tentunya akan memasukkan tadi pembelajaran kearifan lokal di 10 SD dan 10 SMP. Jadi setelah itu memang awal itu memang sudah dapat terlaksana, tentunya kami berstrategi berikutnya yaitu akan memberikan tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Budayaan, memberikan tentunya pelatihan juga dan bimtek-bimtek kepada guru-guru pengawas atau kepala sekolah tentunya agar tentunya mereka dapat memang lebih mengerti dan lebih mengenal dan juga meningkatkan kompetensi mereka. Seterusnya juga kami juga akan meminta dalam artian di sini meminta dukungan dari pemerintah, mungkin juga masyarakat seperti Pak Mario, pemerhati budaya, dan juga tentunya dukungan dari dunia usaha. Dan juga di sini yang pasti strategi berikutnya adalah kita tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan itu memang untuk pembelajaran dari lokal itu dapat terlaksana dan memang berjalan sesuai dengan apa yang menjadi regulasi yang diharapkan oleh kita semua. Mungkin itu, Mika. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak. Saya mau tahu kira-kira harapan dari Bapak-Bapak sekalian terhadap pelestarian aksara ulu di Kabupaten Lahat. Dimulai dari Pak Mario mungkin. Harapannya apa Pak kira-kira? Untuk masyarakat, untuk media massa, atau untuk akademisi? Silahkan Pak. Baik, jadi harapan besar saya bahwa aksara ulu Lahat ini yang notabene adalah milik Lahat menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Lahat. Yaitu nanti aksara ulu ada setiap nama jalan pakai aksara ulu, nama kantor pakai aksara ulu, nama sekolah pakai aksara ulu, nemtek pakai aksara ulu, bahkan nanti bujang gadis ya pakai pakai kaos-kaos itu aksara ulu Lahat, aksara ulu Lahat. Jadi harus sampai ke sana. Jadi jangan hanya yang disampaikan Pak Nil tadi di dunia pendidikan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakan aksara ulu Lahat. Kalau untuk Kabid Kebudayaan, gimana nih harapan yang Bapak harapkan nih untuk pada masyarakat tentunya atau pada satuan pendidikan dalam pelestarian aksara ulu Lahat ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya belajar aksara ulu itu menyenangkan asal kita tahu abjad atau huruf-hurufnya itu dan termasuk juga kata sandangnya. Jadi harapan kami karena aksara ulu ini mudah dipelajari, mudah-mudahan di setiap satuan pendidikan termasuk gurunya dan siswanya bisa menggunakan dan bisa mengembangkan aksara ulu ini. Harapan kami tentunya pada setiap satuan pendidikan baik itu tingkat SD maupun SMP nanti di sekolah tersebut paling tidak sudah ada tulisan aksara hulu
apa itu nanti di Apa nama papan sekolah? nama sekolah gitu. Nomor ruangan. Dilanjutkan juga nanti dengan ruang-ruang seperti itu harapan kami, dan sehingga memang masyarakat atau terutama ini guru dan siswa begitu ditanya terkait dengan aksara ulu itu apa, dia sudah paham dan sudah mengerti. Oh, ini aksara ulu. Jadi jangan nggak tahu kadang-kadang melihat tulisan seperti ini apa. Nah, sekarang sudah kita sosialisasikan dan sudah kita kenalkan. Harapan kami masyarakat paling tidak mengetahui bahwa itu adalah tulisan aksara ulu. Mungkin itu. Untuk Kepala Dinas sendiri, bagaimana Pak? Bapak selaku project leader dari pelestarian aksara ulu ini, harapan Bapak apa Pak? Baik, terima kasih Ibu Bika selaku moderator. Tentunya harapan-harapan saya mungkin sudut pandangnya agak berbeda, tetapi maksud dan tujuannya mungkin sama. Harapan yang pertama yang ingin saya capai tentunya sesuai dengan proyek perubahan saya itu pelestarian aksara ulu, dan nantinya dapat dijadikan pembelajaran kearifan lokal di satuan pendidikan di Kabupaten Lahat. Tentunya harapan saya yang pertama itu tadi, agar istilahnya untuk penerapan secara permanen pembelajaran kearifan lokal itu dapat dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan Kabupaten, khususnya tingkat SD dan SMP. Dan itu yang harapan pertama. Harapan kedua tentunya nanti aksara ulu Lahat ini dapat bergaung. Dalam artian bergaung itu mungkin tidak hanya di Lahat, mungkin nanti bisa dikenal juga di tingkat mungkin di Sumatera Selatan ataupun bahkan tingkat nasional. Dan akhirnya nanti masyarakat kita akan cinta akan budaya khususnya aksara ulu Lahat. Salam aksara ulu. Terima kasih. Nggak kerasa nih sahabat Ngopiko, kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang dengan narasumber. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode selanjutnya dari Ngopiko, Ngobrol Pagi bareng Kominfo. Bagi kalian yang ingin menyampaikan kritik saran, boleh langsung di inbox di link di bawah ini. Tetap semangat. Akhir kata, saya Bika Anissa dan juga para narasumber pamit undur diri. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and comment. Thank you. Aksara Ulu Lahat. Kenali, pelajari, gunakan.